Sebenarnya Pak, dan saving plan itu adalah produk yang terkait dengan investasi Pak ya. Nah, kalau saving plan itu biasanya mereka memberikan semacam target berapa ininya, berapa yang akan returnnya. Kalau investasi yang di unit link harusnya tidak pakai gitu Pak. Nah, untuk terkait dengan Kresna, temuan kita bahwa pada tahun sebelum sampai ke temuan ini dulu menyangkut regulasi yang POJK 71 dulu. Yang diatur saving plan ya. Diatur Pak. Iya. Artinya jelas berbeda antara saving plan dengan unit link kan. Dan Bapak memberi persetujuan penjualan produk kan Pak? Tahun 2018, betul ya? Di awal. Iya, itu. Makanya jadi sumbernya di sini pimpinan. Jadi ada persetujuan terhadap penjualan produk, tetap ada kemudian laporan bulanan yang masuk, tetapi tidak dikontrol. Nah, iya, boleh. Silakan Pak. Ya. Jadi ini berawal dari pemeriksaannya pengawas. Setiap bulan itu kita mengetahui investasinya kemana saja. Jadi ini menyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Misbahun tadi. Betul sekali Pak Misbahun, pohon tadi itu kita pahami. Oleh sebab itu kita tahu. Sebentar dulu, kembali dulu ke inti. Jangan dulu alihkan ke sana. Oh iya. Karena berkaitan dengan kapan Bapak berikan punishment. Jangan-jangan setelah masuk COVID, sementara mereka sudah beri persetujuan 2018, sudah menghimpun melalui 2 produk. Jadi 2018. Dan Bapak mendapatkan laporan bulanan sejak 2019. Nah, kapan Bapak berikan punishment? Atas dasar apa Bapak berikan punishment? 2018, 2019 sudah ada temuan dan sudah ada punishment. Apa bentuknya Pak 2018? Peringatan itu Pak. Ya? Peringatan. Nanti minta dokumennya ya. Peringatannya bentuknya seperti apa? Oke. Jadi kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, jadi jelas tadi POJK 71 belum mengatur tentang produk unit link ya Pak ya? Iya. Itu jelas ya? Saya. Iya. Jadi ini sifatnya umum Pak. Tidak mengatur untuk unit link. Karena sifatnya yang umum, maka inilah pentingnya Pak. Pentingnya kita hati-hati yang memberi persetujuan produk, penjualan produk Pak. Karena disinilah letak argumentasinya Pak. Celahnya. Sehingga ketika Bapak mengatakan 88,78% ditempatkan di perusahaan terafiliasi, mereka berargumentasi bahwa itu sumbernya bukan dari saving plan semua, tetapi dari unit link yang tidak diatur di dalam POJK 71. Ini disinilah poinnya Pak. Lagi ini tindak lanjut ya Pak ya. Kemudian berikutnya, saya mau tanya lagi satu hal Pak. Bapak mengetahui pilihan-pilihan tempat investasi. Misalnya yang disampaikan tadi Pak Misbahun, DIPA, MCS, MEX, DMX, KREN, dan ASMI. Bapak tahu sejak bulan berapa, tahun berapa penempatan itu? Sudah tahu. Kondisi perusahaan tujuan investasi itu sehat apa? Bagus? Oke? Kan itu dia perusahaan TBK. Iya, pertanyaan saya sederhana Pak. Jadi pada waktu itu aturan kan memang tidak boleh melebihi dari ya itu menjadi concern. Iya. Makanya kalau komennya beliau kepada Bapak bahwa ini tidak diatur, itu kan versinya mereka. Tapi memang secara tekstual di POJK 71 nggak ditulis Pak. Tapi memang harusnya sebagai yang menjalankan bisnis asuransi, mereka udah harus mengerti. Jangan mencari celah-celah bahwa ini tidak diatur. Nah, itu Pak. Di sini yang mereka justru menginginkan kepastian. Regulasinya di mana? Sehingga dikatakan melanggar 25% itu. Nah, kalau tiba-tiba disamaratakan terus Bapak juga berikan punishment di tahun 2020 kan? Bulan berapa Pak? Di 2020 rasanya ada punishment. Bulan berapa Pak? Yang PKU-nya? Yang Bapak minta diturunkan dalam 3 bulan harus di bawah 10%. Yang ditandatangani oleh suratnya oleh deputi Bapak. Itu
10% dasarnya Bapak 3 bulan dari mana? Ya, Dasarnya Bapak ingin menurunkan investasi di perusahaan afiliasi dari 88,78 minta diturunkan di bawah 10% dalam 3 bulan, dasarnya dari mana? dasarnya karena kita melihat, Asumsi kan? enggak, kita untuk melihat komitmen dari pemegang sahamnya. Aturan sendiri Bapak 25%. Iya. Terus Bapak minta 10% dalam 3 bulan. Sementara Bapak tahu bahwa Kalau Jadi, kita lihat di sini, dapatnya Pak Kamru silakan. Kalau direspon menurut Pak Riz begitu, itu menjadi catatan kita aja. ya oke. Jadi jangan kejar-kejaran. Nanti ini Pak Kamru sama Pak Riz aja yang rapat nanti berdua. Tidak pimpinan, yang begitu juga pimpinan. Karena ini memang agak detail kasuistik. Karena ini udah ketiga kalinya kita rapat ini soal kasus ini. Tapi maksudnya jangan interaksinya berdua aja, karena kita juga masih ada. Ya, tadi kan udah izin ke pimpinan, tapi kalau dibatasi, oke, dibatasi. lanjut ya. Saya tadi sudah izin, ya, kecuali saya tidak izin tadi. Ya, jadi Pak Riz, coba diperjelas lagi uraiannya. Jangan sampai ada celah. Kita kan mau menyelamatkan konsumen. Ya, kalau mau menyelamatkan konsumen, harusnya dari awal diperketat, bukan di akhir setelah bermasalah. Makanya kita lihat struktur surat Bapak ke industri, kelihatan sekali gitu. Kalau boleh saya katakan ada pembiaran, kalau Bapak sebutnya ada kesalahan, 80%. Kan begitu. Setelah itu kemudian Bapak berikan PKU untuk semua jenis produk. Saya mau tanya, bila dibandingkan RBC, Kresna, dengan Wana Arta, mana lebih tinggi, Pak? Bapak memberikan di Wana Arta hanya pembatasan penjualan produk. Di Kresna, semua Bapak cabut. Semua Bapak larang. Di mana keadilannya? Terus progresnya. Di Wana Arta berapa persen terselesaikan? Di Kresna berapa persen yang terselesaikan? Lihat progresnya. Karena esensi kita bertemu ini adalah melindungi kepentingan konsumen. Kalau ada progres signifikan dari Kresna, kenapa Bapak tidak berikan ruang? Kalau Wana Arta tidak ada progres yang signifikan, kenapa Bapak beri ruang? Berarti ada ketidakadilan di sini. Coba Bapak baca Undang-Undang OJK bab 3 tentang tujuan, fungsi dan wewenang OJK. Itulah esensinya undang-undang ini, Pak. Coba Bapak periksa lagi. Kemudian selanjutnya, saya mau memberikan masukan sebagai bentuk yang sifatnya kasuistik ini. Pertama, coba lihat, tinjau kembali POJK nomor 71. Karena itu terlalu umum. Sementara kasus yang banyak di lapangan adalah menyangkut produk unit link. Dan itu belum diatur secara detail berkaitan dengan penempatan investasinya. Yang kedua, lihat juga jumlah polis dari 12.000 lebih, misalnya di Kresna, berapa persen sudah terselesaikan? Kalau ada progres yang signifikan dari waktu ke waktu, berarti ada goodwill dari industri. Artinya nasabah, masyarakat terselamatkan, Pak. Ada jalan keluar. Kalau ada jalan keluar, ya itu misi kita, Pak. Itu tujuan kita, Pak. Jangan diancam-ancam, di sini ditulis akan dicabut izinnya. Itu mencabut izin itu sama dengan mematikan harapan konsumen untuk mendapatkan haknya, Pak. Coba Bapak lihat lagi berapa total polis dari Kresna, 12.000 lebih, berapa yang sudah lunas dalam 12 bulan terakhir ini, berapa yang sudah dibayar sebahagian, berapa yang belum sama sekali. Kita lihat, Pak, baru kita bandingkan dengan Wana Arta, baru kita lihat kebijakan yang Bapak ambil, sehingga bisa kita menjelaskan ke konsumen, ke nasabah, dan juga ke industri. Ini yang kita perlukan dari Bapak. Nah, kalau misalnya ternyata tidak signifikan progres penyelesaiannya terhadap nasabah, Bapak boleh mengambil tindakan sekuat-kuatnya. Tapi kalau signifikan, kenapa kita tidak beri ruang, Pak? Karena tidak mungkin OJK yang membayar nasabah, yang harus membayarkan industri. Betul ya, Pak Wimbo ya? Industri kan yang harus menyelesaikan, Pak. Nah, coba Bapak telaah lagi lebih mendalam. Jangan sampai tim di bawahnya Pak Riz ini tidak
menyajikan secara lengkap, komprehensif semua aspek tentang hal ini, Pak. Ini baru satu nih yang kami mau ungkap hari ini di Kresna. Mudah-mudahan di lain waktu ada kesempatan membedah soal Bumi Putra dan Wana Arta lagi. Yang terakhir yang saya mau sampaikan berkaitan dengan gugatan-gugatan, Pak. Bapak tersangkakan industri. Pra-peradilan, Bapak dikalahkan. Kenapa? Berarti kan ada dasar yang lemah yang dijadikan bukti. Jangan sampai institusi kalah, Pak. Sebagai mitra kerja Komisi 11, kita harus firm menghadapi, Pak, setiap langkah kebijakan yang kita ambil. Kalau kita sudah tetapkan tersangka, kita punya keyakinan yang kuat bahwa ini bisa kita pertahankan. Nah, yang terjadi pra-peradilannya dimenangkan dan OJK dikalahkan status tersangka. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kerja yang tidak komprehensif di timnya Pak Riz, sehingga kita bisa dikalahkan. Nah, ini jangan sampai regulator berhadapan industri, aduh, kasihan nasabah, Pak. Ini pimpinan yang saya titip. Kalau boleh, kita berpikir bagaimana membina industri untuk menyelesaikan keperluan nasabah. Nanti energi kita habis di saling menggugat dan menggugat. Sementara itu dulu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamru. Kalau tadi